Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu dalam perkuliahan inquiry dalam IPA ya. Dan materi sekarang adalah keterampilan proses sains dan KGS. Kita akan mengenal apa itu keterampilan proses sains dan keterampilan generic science ya. Nah, dan tentunya apa kaitannya dengan inquiry? Inquiry dalam IPA karena mata kuliah kita adalah inquiry dalam IPA. Yes. Nah, kita akan belajar tentang definisi dan kemudian apa sih cakupan-cakupannya antara dua hal yang tadi, keterampilan proses sains dan keterampilan generic science. Kita coba analisis sama-sama apa yang membedakannya di antara kedua itu ya. Banyak sekali terjemahan atau mungkin definisi yang ahli-ahli yang mendefinisikan dua hal itu, KPS dan KGS kita singkatnya ya. Dan masing-masing berbeda karena kita bisa mengatakan bahwa ini merupakan suatu rasionalisme ya. Jadi ada empirisme, ada rasionalisme kan. Kalau kita kaji materi-materi kita yang sebelumnya, bahwa rasionalisme itu merupakan bersumber dari pemikiran si ahli atau si peneliti, sedangkan empirisme itu berasal dari konfirmasi dengan alam. Nah, yang sebaiknya memang penggabungan antara empirisme dengan rasionalisme. Kalau kita ngelihat di sini, beberapa ahli itu mengkaji beberapa literatur dan akhirnya mengambil kesimpulan. Coba kita simak ya sama-sama. Nah, kita lihat di sini. Nah, eh misalkan salah satunya ya. Jadi keterampilan atau skills, kita awali dengan keterampilan atau skills adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas atau beban kerja tertentu. Kemampuan ya. Jadi ini adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas. Jadi dalam melaksanakan tugas membutuhkan kemampuan. Dan ini disebutnya keterampilan. Melaksanakan tugas atau beban kerja tertentu. Jadi tugas atau beban kerja tertentu. Baik secara fisik maupun mental. Jadi kemampuannya itu baik secara fisik maupun mental. Secara fisik memiliki kemampuan secara fisik maupun memiliki kemampuan secara mental. Misalkan endurance gitu ya. Ada IQ, SQ, EQ, terus ada durability itu ya. Durability itu apa namanya? Apalah itu ya. Durability jadi ketahanan di dalam menghadapi cobaan. Nah, mental. Kemudian ada juga yang terkadang mudah dilihat dan terkadang dapat dilihat melalui perilakunya. Nah, jadi keterampilan itu bisa ada yang terlihat, ada juga yang tidak. Yang tidak terlihat khususnya yang mentalnya. Ya, mental itu sulit untuk bisa melihatnya, tapi dari hasil pekerjaannya, ketekunannya, rajin, semangat, nah itu akan mempengaruhi keterampilan tentunya. Jadi ini nggak kelihatan gitu dari perilakunya, khususnya orangnya biasa-biasa aja, melakukan sesuatu biasa-biasa aja, tapi ternyata dia bisa bertahan dibandingkan orang yang skillful, tapi ternyata dia nggak tahan lama untuk melakukan suatu pekerjaan yang panjang. Dalam dunia pekerjaan, ketahanan di dalam melakukan suatu pekerjaan itu akan sangat dibutuhkan. Ya, jadi bukan hanya skillful, tapi endurance-nya juga ya itu sangat dibutuhkan gitu ya. Adversity quotient. Nah, jadi adversity-nya pun sangat dibutuhkan. Jadi saat orang mendaki dari adversity quotient itu akhirnya membagi, jadi ada orang yang uh, climbers, ada campers, dan ada yang menyerah dari awal. Nah, yang paling unggul yang memiliki adversity atau endurance yang tinggi di dalam bekerja itu adalah yang climbers. Dia mendaki terus sampai atas gitu ya. Nah, itu adalah seorang climbers. Nah, kemudian keterampilan merupakan suatu keadaan, kondisi yang kompleks yang dapat melibatkan pengetahuan dan kinerja. Jadi keterampilan itu melibatkan pengetahuan dan juga performance atau kinerja ya. Jadi kondisi yang kompleks.
Keterampilan itu suatu kondisi yang kompleks dan yang dapat melibatkan pengetahuan dan kinerja. Jadi terlibat di dalamnya pengetahuan dan kinerja. Nah, masuk ke kemampuan generik adalah suatu keterampilan dan kualitas. Keterampilan ya, dan kualitas yang harus dimiliki seseorang sebagai upaya mencapai kesuksesan. Ya, harus dimiliki seseorang sebagai upaya mencapai kesuksesan. Jadi untuk bisa mencapai kesuksesan, maka seseorang itu membutuhkan keterampilan generik. Nah ya, keterampilan generik atau kemampuan generik. Di sini kita lihat keterampilan itu adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan tugas yang melibatkan fisik dan mental. Nah, untuk bisa sukses, maka butuh kemampuan generik dalam bidang pendidikan dan karir. Jadi ternyata bukan hanya di dunia pendidikan, tapi di karir dalam pekerjaan pun membutuhkan kemampuan atau keterampilan generik bidang pendidikan maupun karir. Kualitas pribadi yang dimaksud antara lain kemampuan bekerja sama, misalkan ya. Jadi kualitas yang harus dimiliki misalkan kemampuan bekerja sama, pembagian waktu, manajemen waktu ya, time management, pemecahan masalah, problem solving, dan kemampuan lainnya. Nah, di sini Hamzah dan Abdullah 2009 ini nggak memaparkan atau nggak membagi menjadi aspek-aspek yang secara poin-poin gitu ya. Tapi dia menjabarkan bahwa kemampuan generik itu sebagai sebuah kemampuan yang menjadi kunci untuk bisa mencapai kesuksesan. Salah satunya ya kemampuan bekerja sama. Orang harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Karena instansi, institusi, manajemen, organisasi ya itu nggak bisa bekerja sendiri kecuali memang entrepreneur ya. Tapi entrepreneur pun saat sudah menjadi atasan dia akan banyak membutuhkan bantuan dari orang-orang lain. Oleh karena itu dibutuhkan juga kemampuan berorganisasi ya kan, sebagai atasan, sebagai pimpinan. Pembagian waktu, time management itu bukan hanya ke diri pribadi tapi juga dalam lingkup institusi atau organisasi. Kemudian ada pemecahan masalah, problem solving, masalah-masalah yang dihadapi di dalam institusi, maka seseorang yang ada di dalam institusi tersebut harus memiliki problem solving ya, kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, itu kata Hamzah dan Abdullah. Jadi dia enggak menjabarkan kemampuan generik itu di dalam poin-poin yang harus fix itu harus dimiliki. Tapi ada suatu kemampuan lainnya yang memang akan bisa mendukung seseorang mencapai kesuksesan. Nah, kemudian kompetensi generik. Kompetensi adalah kompetensi yang digunakan secara umum dalam berbagai kerja ilmiah. Jadi suatu kemampuan, kompetensi itu adalah suatu batasan kemampuan ya, kemampuan minimal, kompetensi yang digunakan secara umum. Jadi kemampuan minimal itu digunakan secara umum dalam berbagai kerja ilmiah. Jadi bukan kerja yang tidak ilmiah ini enggak disebutkan sebagai kompetensi generik ya, tapi kerja ilmiah, scientific work ya. Scientific work mungkin membutuhkan scientific method ya. Jadi tahapan-tahapan yang sistematis dan berulang. Kompetensi generik diturunkan dari keterampilan proses. Jadi merupakan turunan dari keterampilan proses. Jadi seseorang itu memiliki keterampilan proses dulu, artinya baru nantinya akan dihasilkan keterampilan generik ya. Jadi dibungkus oleh keterampilan proses, di dalamnya itu ada keterampilan generik. Kasarnya kan kayak gitu ya. Dengan cara memadukan keterampilan itu dengan komponen-komponen keterampilan dari keterampilan proses, dengan cara memadukan
itu dengan komponen-komponen alam yang dipelajari dalam sains. Jadi memadukan keterampilan itu dengan komponen-komponen alam yang dipelajari dalam sains. Artinya apa? Diturunkan dari keterampilan proses dengan cara memadukan keterampilan itu, keterampilan apa? Keterampilan generik dengan komponen-komponen alam yang dipelajari dalam sains. Oke. Diturunkan dari keterampilan proses dengan cara memadukan keterampilan itu. Ini yang dimaksud keterampilan itu adalah dengan komponen-komponen alam yang dipelajari. Jadi sains itu memang memadukan mempelajari tentang fenomena alam kan, dan itu membutuhkan keterampilan yang dibutuhkan. Oke, kita lanjut dulu. Walaupun terdapat kesepakatan bahwa keterampilan generik penting, namun tidak ada definisi absolut tentang keterampilan generik. Oke. Jadi intinya memang merupakan tidak ada definisi absolut. Ini menurut Suyono. Jadi generik itu merupakan mendasar ya. Jadi kalau kita analogikan ke dalam obat generik ya. Jadi obat generik itu ternyata memang nggak enak. Karena apa? Komposisinya itu zat inti. Komposisi inti yang memang dibutuhkan untuk mengobati suatu penyakit. Misalkan paracetamol ya. Paracetamol 500 mg. Kalau untuk bukan generik, maka akan ditambahkan zat-zat lain. Misalkan ada yang manis, ada yang berwarna, ada yang beraroma. Sehingga paracetamol 500 mg itu tidak akan terasa seperti obat gitu. Tapi semi obat misalkan ada manisnya gitu kan. Tapi kalau generik paracetamol 500 mg itu merupakan benar-benar hanya zat aktif paracetamol 500 mg-nya gitu. Kalau kita ngelihat di berbagai produk paracetamol, itu zat aktifnya adalah paracetamol. Tapi merek-mereknya itu macam-macam. Ada yang merek A, merek B, merek C, tapi kita lihat kandungannya. Ternyata kandungannya itu paracetamol 500 mg. Yang itu sama dengan obat generik. Hanya saja di obat generik itu komposisinya hanya paracetamol 500 mg. Dan di obat-obat selain generik itu kandungannya ada tambahan-tambahan kandungan. Sehingga harganya berbeda. Harga marketing gitu ya. Seperti itu. Jadi keterampilan generik pun sama. Itu merupakan keterampilan mendasar yang sangat dibutuhkan untuk bisa mencapai kesuksesan. Mendasar. Jadi bukan hanya dalam lingkup pendidikan, tapi juga lingkup karir. Kita lihat lagi. Kemampuan employability. Jadi kemampuan bekerja ya. Yang digunakan untuk menerapkan pengetahuan. Jadi kemampuan yang digunakan untuk menerapkan pengetahuan. Paham tapi tidak bisa menerapkan. Paham tapi tidak bisa mengkomunikasikannya. Paham sesuatu tapi tidak memiliki keterampilan generik, maka itu jadi tidak bisa diaplikasikan, khususnya dalam dunia pekerjaan. Kemampuan ini bukan kemampuan di bidang pekerjaan tertentu, namun kemampuan yang lintas bidang pekerjaan. Karena di sini kita paham ini merupakan generik. Jadi core suatu keterampilan ya. Core dari suatu keterampilan. Nah, kemampuan ini bukan bidang pekerjaan tertentu, misalkan sains atau mungkin di ekonomi, di informatika atau akuntan, enggak. Karena semua bidang pekerjaan itu membutuhkan keterampilan generik untuk menerapkan pengetahuan tentunya. Nah, ini menurut Vahonov 2009. Kemudian menurut Gibb 2002, kemampuan intelektual hasil perpaduan. Kemampuan intelektual hasil perpaduan antara pengetahuan dan keterampilan. Perpaduan antara pengetahuan dan keterampilan. Perpaduan antara
pengetahuan dan keterampilan. Jadi kemampuan intelektual memadukan antara pengetahuan dan keterampilan. Jadi kalau misal tidak ada kemampuan generik, maka pemahaman itu nggak bisa diterapkan menjadi suatu keterampilan, ya kan, ke dalam suatu pekerjaan. Hanya paham aja, tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kalau misal orang yang memiliki kemampuan generik, maka dia paham dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Itu adalah kemampuan generik menurut Gibb 2002. Dan kemampuan tersebut tidak bergantung kepada domain atau disiplin ilmu, tetapi mengacu pada strategi kognitif. Ya. Jadi nggak mengacu kepada domain dan disiplin ilmu. Jadi nggak hanya sains aja yang membutuhkan kemampuan generik, tapi akuntan, hukum, politik, komunikasi, informatika, semua membutuhkan kemampuan generik. Kemampuan generik. Jadi tidak bergantung kepada domain atau disiplin ilmu, tetapi mengacu pada strategi kognitif. Nah, strategi kognitif. Jadi strategi kognitif itu bukan kognitifnya, tapi strategi kognitif. Bukan apa jawabannya, tapi bagaimana cara menjawabnya. Itu ya. Itu adalah strategi kognitif. Bukan apa jawabannya, tapi bagaimana cara menjawabnya. Itu merupakan kemampuan generik. Jadi kemampuan yang dibutuhkan bukan hanya di bidang atau domain pekerjaan tertentu, tapi lintas bidang, lintas pekerjaan. Di berbagai bidang pekerjaan itu dibutuhkan. Kemudian kemampuan yang dapat diterapkan pada berbagai bidang, diterapkan pada berbagai bidang, lintas domain tadi ya. Dan untuk memperolehnya diperlukan waktu yang relatif lama. Ternyata nggak sebentar untuk bisa memperolehnya. Ini menurut Drury, bukan Brewery ya, tapi Drury. Membutuhkan waktu yang relatif lama. Paket membutuhkan waktu yang relatif lama. Jadi pada berbagai bidang untuk memperolehnya diperlukan waktu yang relatif lama. Keterampilan yang tertinggal setelah belajar sains. Ini menurut Broto Siswoyo 2001. Jadi yang tadi dibilangnya bahwa turunan dari keterampilan proses sains. Jadi dari keterampilan proses itu nantinya akan melahirkan keterampilan generik. Jadi keterampilan generik itu merupakan bukan keterampilan generik yang lahir menghasilkan keterampilan proses ya, tapi keterampilan proses itu nantinya akan melahirkan keterampilan generik, keterampilan yang mendasar yang bisa dipakai di lintas bidang, lintas pekerjaan, bisa dipakai dimanapun. Jadi nggak bergantung pada domain atau bidang ilmu tertentu, tapi keterampilan generik itu, keterampilan tersebut itu sangat dibutuhkan untuk bisa mencapai kesuksesan. Jadi itu benar-benar mendasar. Jadi setelah kita melakukan, misalkan setelah kita belajar matematika, misalkan hitung-hitungan perkalian gitu ya, kita hafal. Tapi setelah SMP, SMA gitu ya, enggak, misalkan trigonometri ya, kita belajar tentang trigonometri artinya kan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya kan. Nah setelah SMP, SMA dan kuliah kita meninggalkan dunia trigonometri itu karena masuk ke hukum, tapi proses hitungannya, kemampuan kita menghitung itu yang tertinggal ya. Jadi bukan rumusnya yang tertinggal ya, rumusnya yang ada di benak kita, tapi kemampuan endurance kita di dalam mengerjakan soal matematika, kepusingan kita di dalam mengerjakan permasalahan matematika itu yang tertinggal ya. Kalau materinya tentang trigonometri itu udah lupa, tapi yang tertinggal, yang tersisa di dalam hati jiwa raga kita
itu adalah keterampilan generik ya. Itu merupakan menurut Broto Siswoyo tertinggal. Dia mengistilahkannya tertinggal. Tertinggal itu bukan ketinggalan zaman ya, tapi yang tersisa, dan nongkrong gitu ya di dalam benak, di dalam kognitif kita, di dalam skill kita, di dalam urat-urat saraf kita, sehingga kalau kita sudah biasa maka kita akan bisa ya. Allah bisa karena biasa ya kan, karena kita terbiasa maka bisa. Nah, itulah beberapa definisi dari keterampilan genetic science. Beberapa ahli memaparkan apa aja komponen-komponen atau cakupan-cakupan yang termasuk ke dalam keterampilan genetic science ya. Nah, jadi di sini misalkan Zakaria Kasa dalam Hamzah dan Abdullah 2009, ini dia bilang bahwa ada 6 poin. Dia membaginya ke dalam 6 poin. Kalau yang tadi siapa? Hamzah dan Abdullah ini nggak membagi ke dalam poin-poin yang fix gitu. Ada keterampilan lainnya yang nggak dia definisikan apa. Yang terpenting keterampilan itu merupakan dibutuhkan untuk bisa mencapai kesuksesan. Suksesan di domain secara umum gitu ya. Nah, misalkan keterampilan ini Zakaria Kasa ya. Keterampilan dasar penggunaan teknologi dan matematika. Karena penggunaan teknologi dan matematika itu nggak bergantung pada domain kan, betul, masuk akal. Saat dia udah beres nih jurusan misalkan jurusan kimia, misalnya jurusan IPA, ternyata udah lulus masuk bank, tapi ada sesuatu yang dia dapat dari prodi kimia atau prodi IPA itu, apa? Kemampuan komputer, ngetik, typing, administrasi menggunakan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, udah ahli kayak gituan. Udah gitu hitung-hitungan, matematika, ternyata di bank sangat dibutuhkan. Walaupun itu nggak sesuai dengan bidang ilmu yang digeluti selama masa perkuliahan. Tapi di situ tersisa kemampuan dasarnya, yaitu komputer menggunakan teknologi, melek IT gitu kan, dan kemudian kemampuan matematikanya atau berhitungnya. Dan kemudian ada juga keterampilan sosial, komunikasi dan teamwork, kerjasama tim. Jadi di dalam bekerja kelompok itu ada kerjasama tim, ada ngobrolin tentang solusi, pendapatnya, kesimpulannya, gimana caranya, teknis penyelesaiannya. Itu ada komunikasinya terjadi di dalam kerjasama tim gitu. Dan komunikasi, cara menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, itu merupakan keterampilan sosial dan merupakan keterampilan generik. Dan ada juga keterampilan personal dan pendukungnya, misalkan sikap bertanggung jawab dan banyak akal katanya ya. Tanggung jawab dan banyak akal. Banyak akal ini mungkin maksudnya kreatif ya. Keterampilan personal dan pendukungnya. Personal skill mungkin kemampuan intrapersonalnya. Dan keterampilan berpikir, mengumpulkan dan menyusun informasi. Ngumpulin informasi-informasi yang dibutuhkan itu pun butuh skill, butuh keterampilan. Jadi nggak hanya mengumpulkan informasi-informasi, tapi hanya informasi tertentu aja yang dikumpulkan. Jadi nggak semua informasi dikumpulkan, tapi hanya informasi yang dibutuhkan aja yang dikumpulkan. Itu akan menghasilkan pekerjaan yang efektif dan efisien tentunya ya, karena nggak membutuhkan kuota lebih banyak ya kan. Dan kemudian menyusun informasi itu sehingga mudah dibaca, mudah di-recall kembali di dalam memori. Itu yang paling penting. Jadi bukan hanya mengumpulkan, tapi kita juga lebih mudah untuk merecall kembali informasi-informasi yang terkumpul itu saat dibutuhkan gitu, merecall kembali. Dan kemudian keterampilan yang berhubungan dengan dunia kerja, kemampuan berusaha dan inovatif. Nah, ini yang nggak berkaitan dengan domain tertentu, tapi
berkaitan dengan domain pendidikan maupun domain pekerjaan, ya pekerjaan secara umum. Kayak tadi yang saya bilang, itu lulusan pendidikan IPA atau pendidikan kimia tapi bekerjanya itu di bank. Nah, itu kan butuh yang namanya keterampilan yang berhubungan dengan dunia kerja, seperti kemauan ya, mau nggak berusaha, bekerja, mencapai sesuatu, mencapai target gitu. Nah, kemauan untuk berusaha dan juga inovatif, di mana kerja keras itu sangat banyak, di sekeliling itu sangat banyak. Tapi hanya orang-orang yang menonjol, hanya orang-orang yang berbeda yang akan terlihat berbeda warnanya gitu kan, di saat orang-orang lain hitam putih pakaiannya, tapi ternyata ada satu pegawai yang dia berpakaian warna-warni, itu yang akan dilirik. Kenapa dia berpakaian warna-warni? Apa kelebihannya? Kalau ternyata dia hanya caper aja tapi nggak punya skill sama sekali, maka itu akan menjatuhkan tentunya. Tapi ternyata kalau misal dia menarik perhatian, inovatif, dan ide-ide juga banyak, banyak akal, kerja keras, kreatif, maka dia akan dilirik untuk bisa bergerak lebih cepat dibandingkan dengan yang lainnya gitu ya. Nah, keterampilan yang berikutnya yaitu keterampilan yang berhubungan dengan komunitas atau kewarganegaraan. Kemampuan bersosial yang tadi, komunikasi, teamwork, tapi ini kemampuan untuk bermasyarakat ternyata sangat dibutuhkan. Jadi itu merupakan kemampuan generik. Kalau misal udah terbiasa kita bermasyarakat, udah terbiasa ramah dengan orang-orang, maka itu akan jadi menjadi kemampuan generik yang tersisa di dalam diri kita, menjadi suatu karakter gitu, karena kita terbiasa. Kalau proses mungkin sesuai prosedurnya harus ramah, oke, bibir disunggingkan, set, nah udah gitu mata dibelalakan, set, ya kan. Nah, setelah itu hanya dikerjakan sekali gitu, apa yang tersisa? Nothing. Tapi kalau misal rutin dikerjakan sehingga nantinya akan menjadi core gitu di dalam karakter kita, akan menjadi suatu kemampuan generik, sehingga nantinya akan muncul yang namanya keterampilan untuk berkomunitas atau menjadi suatu warga negara yang baik ya. Jadi nggak hanya saat ada acara di masyarakat, misalkan tahlilan atau hajatan, jadi nggak mengurung diri tapi bisa langsung berbaur, ramah, bersikap ramah untuk bisa bermasyarakat. Nah, itu yang namanya kemampuan generik. Nah, tertinggal setelah pekerjaan yang sudah dilakukan, suatu aktivitas dilakukan, suatu proses dilakukan, ada suatu karakter yang tertinggal di dalam diri. Nah, itu adalah kemampuan generik. Itu tadi menurut siapa? Nanti tengok lagi ya. Dan kemudian menurut Jung 2007 dan juga Broto Siswoyo 2001, ini pun sama-sama mirip-mirip ya. Jadi semua punya pendapat, tapi semuanya mirip-mirip, itu nggak jauh beda gitu. Misalkan keterampilan sosial dan interpersonal. Interpersonal berarti kemampuan dengan berkomunikasi dengan orang lain, ya kan? Kemudian keterampilan komunikasi, berkomunikasi ya. Komunikasi itu kadang-kadang bisa secara lisan, secara tulisan. Orang yang eh, orang yang enggak orang yang interpersonal kadang belum tentu komunikasinya bagus, tapi orang yang intrapersonal, jadi cerdas secara diri sendiri, kadang dia komunikasinya bagus. Jadi ada perbedaan ya. Jadi saat orang yang interpersonal biasanya dia humble, ramah dengan banyak orang, lebih dari 3 orang dia asik gitu. Tapi kalau yang intrapersonal, cerdas diri sendiri, dia nggak nyaman dengan lebih dari 3 orang. Kalau 3 orang ke bawah dengan seorang, 2 orang, atau 3 orang bertiga, dia oke-oke aja. Dia punya kemampuan komunikasi yang bagus. Nah, itu adalah kemampuan orang yang intrapersonal, kecerdasannya. Kemudian keterampilan bekerja sama, kerjasama, ya, bekerja sama. Jadi
kerjasama itu artinya teamwork, ya kan? Jadi beda dengan keterampilan sosial interpersonal. Kerjasama itu sesuatu yang khusus dalam dunia pekerjaan, ya lebih ke arah pekerjaan. Kemudian kepemimpinan, baik ya pemimpin di kelas gitu ya, kepemimpinan memimpin arah pekerjaan, atau memimpin mau dibawa kemana nih tugas nih, memimpin diri sendiri mungkin ya, memimpin keluarga walaupun kalian masih anak-anak gitu ya, masih anak-anak dewasa gitu. Tapi ada, kalau memiliki kemampuan kepemimpinan, maka memimpin itu bukan berarti mengarahkan, tapi memimpin itu bukan berarti memerintah, tapi bisa jadi memimpin itu mengarahkan. Mengarahkan baik secara eksplisit maupun implisit ya. Nah, itu merupakan kepemimpinan. Ada juga keterampilan apa ini? Aduh, keterampilan apa ini ya? Coba-coba. Catatan yang enggak lengkap. Siapa ini? Jung. Generik. Oh iya, semua keterampilan. Tidak lengkap ternyata saudara-saudara ya. Tidak apa-apa. Nah, kemudian ada juga pemecahan masalah, problem solving. Kemudian keterampilan berpikir, keterampilan mencipta, berusaha, dan kewirausahaan. Ini yang membedakan ya, ada dari Jung ini ada sesuatu yang berbeda, yaitu keterampilan mencipta, berusaha, dan kewirausahaan. Ini lebih ke entrepreneur ya. Seorang entrepreneur itu membutuhkan kemampuan menciptakan ide gitu, kemudian berusaha merealisasikan ide tersebut. Nah, ini wirausaha atau entrepreneur. Apakah harus ke arah perdagangan aja, berdagang, seorang entrepreneur itu? Enggak. Tahu apa yang harus dilakukan, itu adalah entrepreneur. Jadi saat instruksi dari guru atau dosen itu, misalkan apa gitu, dan itu enggak jelas gitu instruksinya, maka orang yang berjiwa entrepreneur itu, dia akan menciptakan jalan apa yang harus dilakukan dari instruksi yang nggak jelas itu. Jadi instruksi itu hanya menjadi suatu koridor, dan dia akan mencari jalannya sendiri tanpa keluar dari koridor itu. Nah, itu adalah seorang yang memiliki jiwa entrepreneur ya. Entrepreneur. Entrepreneur. Ini bukan tulisannya, saya lupa. Entrepreneur. Nah, kemudian keterampilan riset, inquiry, dan penemuan. Nih, ini lebih ke arah penelitian, bukan ke dunia laboratorium aja sebenarnya kan, tapi penelitian itu meneliti, menyelidiki, mencari informasi gitu ya, memecahkan suatu permasalahan, misalkan selokan gitu, selokan banjir gitu. Nah, orang yang memiliki keterampilan generik, kemampuan yang nggak punya kemampuan generik, dia akan diam aja kan, membiarkan aja selokan banjir juga. Tapi kalau misal orang yang memiliki keterampilan riset, inquiry, dan penemuan, maka dia akan penasaran dan mencari tahu apa sebenarnya yang menjadi atau membuat selokan itu jadi banjir meluap gitu. Dia akan menelusuri apa sebenarnya yang membuat selokan itu banjir, apa sebenarnya yang membuat jalanan itu macet. Dia akan penasaran, cuman rasa penasarannya nggak bisa dituangkan, karena kalau dia keluar dari mobil, maka sumber kemacetan itu adalah mobil dianya, ya kan. Nah, ini terkait selokan tadi dan terkait jalanan macet misal. Nah, kemudian ada juga keterampilan manajemen diri. Nah, manajemen diri ya. Manajemen diri itu artinya apa? Manajemen waktu, manajemen emosi, manajemen kemampuan juga bisa ya, memanage diri sendiri sehingga diri itu enggak malawung ya. Malawung itu artinya ngelamun.
waktu termanage, jadwal termanage, apa yang harus dia lakukan, apa yang dia harus fokuskan, itu benar-benar termanage. Artinya itu semua, ya, ini semua merupakan keterampilan generik menurut Young AS 2007. Kemudian ada juga Broto Siswoyo. Broto Siswoyo, dia mengatakan bahwa keterampilan generik itu ada pengamatan langsung, ada pengamatan tidak langsung, ada skala besaran, ada bahasa simbolik, ada logika berpikir taat asas, ada konsistensi logis, ada hukum sebab akibat, pemodelan matematika, membangun inferensi, membangun konsep abstrak. Broto Siswoyo, ya, kita lihat. Bentar. Konsistensi logis, sense of skill, ya. Oh, ini skala besaran itu adalah sense of skill, sadar skala. Nah, memang sedikit berbeda ya menurut Broto Siswoyo ini, tapi ini yang paling banyak digunakan di Indonesia ya. Jadi ini yang paling banyak menjadi referensi. Jadi saya telusuri referensi itu lebih banyak yang menggunakan Broto Siswoyo ya. Mungkin yang ada yang menelusuri lain beda lagi. Nah, kemudian ini pertama pengamatan langsung. Pengamatan langsung itu mengamati kejadian sehari-hari, fenomena alam, mengamati secara langsung gimana teman kita tersenyum, itu mengamati secara langsung. Ada juga yang kurang sensitif. Teman tersenyum tapi disangka enggak senyum gitu ya. Nah, itu yang tidak memiliki keterampilan pengamatan langsung. Tapi pada umumnya orang punya kemampuan untuk pengamatan langsung, hanya saja sadar atau tidak sadar, ya kan? Artinya konektivitasnya itu yang terganggu. Nah, ya memang berarti kan kemampuan pengamatan langsungnya kurang. Nah, kemudian ada juga pengamatan tidak langsung. Pengamatan tidak langsung ini banyak sekali. Contohnya menggunakan mikroskop. Nah, ini adalah pengamatan tidak langsung. Nggak bisa kita mengamati langsung bakteri atau stomata di daun gitu ya, nggak bisa kan. Terus menggunakan loop, kaca pembesar gitu, mengamati organ jangkrik gitu ya. Nah, itu kan nggak bisa. Bisa sih sebenarnya, cuman sakit mata. Nah, itu teropong ya. Teropong juga itu pengamatan yang tidak langsung. Teropong bintang gitu ya, teropong Medan, nah, teropong Jogja itu, teropong Madura. Nah, itu merupakan pengamatan yang tidak langsung. Jadi kita menggunakan alat atau menggunakan kacamata pun itu merupakan pengamatan tidak langsung. Karena via media ya. Bisa sebenarnya jadi antara pengamatan langsung dengan tidak langsung. Skala besaran artinya sense of skill ya. Jadi sense of skill ini sensitivitas diri terhadap skala ya. Sensitivitas diri terhadap skala. Sensitivitas terhadap skala. Maksudnya apa? Antara mili, mikro, nano, ya kan, itu semua berbeda. Misalkan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 16 kali misalkan. Oh, kalau menggunakan mikroskop dengan pembesaran 16 kali artinya skalanya udah sampai mikro. Tapi kalau orang yang nggak punya sense of scale,
maka pembesaran 16 kali pun disangkanya mili gitu. Oh, ini ya masih bisa dilihat nih menggunakan loop gitu. Nah, itu sense of scale antara meter dengan desimeter, antara meter dengan liter. Nah, itu adalah sense of scale. Jadi gimana dia membaca sesuatu fenomena menggunakan skala, mensinkronisasikannya dengan skala. Sadar skala atau enggak sih? Mana panjang, mana pendek gitu. Mana jauh, mana dekat. Nah, itu adalah sense of scale. Kalau misal kita menggunakan kaca cembung ya, cermin cembung dengan cermin cekung, dengan cermin datar itu kan beda ya. Kalau kita menggunakan cermin cembung itu kelihatannya deket banget. Itu spion cembung. Tapi kalau misal kita menggunakan cermin datar itu kan yang jauh ya jauh gitu. Nah, kalau yang tidak sadar sense of scale itu yang dekat itu dikiranya dekat benar gitu, yang menggunakan cermin cembung. Padahal mah itu jauh gitu. Karena si lensanya itu, si cerminnya itu cembung sehingga membuat gambar yang ditangkap itu kan jadi terlihat lebih dekat dan kembung ya. Dan kemudian bahasa simbolik. Bahasa simbolik ini dibutuhkan misalkan ada sebelum Masehi ya, kayak sebelum Masehi itu sense of skill ya. Kayak misalkan bahasa kimia ya, bahasa kimia ada satuan mol, sense of scale juga ya, simbol. Ya sebenarnya sense of scale sama sadar skala ya. Bahasa simbolik itu ya sebenarnya lebih ke bahasa ini pun sebenarnya simbol ya. Jadi bahasa simbolik pun ini sebenarnya simbol. Ada huruf K, ada huruf E, ada T, ada E, ada R. Ini merupakan simbol-simbol. Simbol dalam bentuk Latin ya kan, menggunakan bahasa simbolik. Jadi bahasa simbolik itu digunakan untuk berkomunikasi dengan sama ilmuwan, sesama pengkaji gitu ya. Itu membutuhkan bahasa simbolik. Logika berpikir taat asas. Telur dulu, ayam dulu. Itu sering kali jadi perdebatan. Sebenarnya kan nggak ada yang lebih dulu ya. Ini masalah teori penciptaan. Nah, jadi logika berpikir taat asas. Kaki kiri dulu atau kaki kanan dulu? Habis kanan, habis itu apa kanan lagi? Ini membutuhkan logika berpikir yang memang sesuai dengan hukum yang berlaku gitu ya. Habis kaki kiri ya setelah itu kaki kanan tentunya. Jadi bukan habis kaki kiri bisa kaki kiri lagi kan. Itu prosedur-prosedur yang dilakukan misalkan mencelupkan kertas lakmus ke dalam air. Celupkan kertas lakmus ke dalam air. Dia langsung celupkan kertas lakmus. Ya enggak, cari dulu kertas lakmusnya. Karena mencelupkan kertas lakmus di mana kertas lakmusnya aja belum disiapkan. Nah, itu adalah logika berpikir taat asas. Kemudian konsistensi logis. Artinya apa? Dari berbagai percobaan-percobaan yang dilakukan, misalkan lemparan pertama bola ya, lemparan misalkan ya itu harus sesuai keteraturan ya, harus sesuai dengan fenomena alam atau hukum alam yang terjadi. Kalau misal lemparan bola itu kan lebih ke kemampuan diri ya. Contohnya apa? Percobaan. Nah, misalkan percobaan itu percobaan kromatografi misalnya. Percobaan kromatografi. Oke, timbangan. Misalkan menimbang nih. Nimbang yang katanya 2 gram, ternyata timbangan pertama 2 gram. Timbangan kedua 2,01 gram. Timbangan ketiga 1,99 gram. Nah, itu merupakan konsistensi logis. Ya, itu salah satu contohnya ya.
Jadi berbagai percobaan yang terjadi, berbagai pengamatan atau observasi yang dilakukan, ternyata ada suatu pola, ada suatu keteraturan. Nah, akhirnya akan dibutuhkan suatu logika berpikir yang konsisten, ajek gitu, nggak berubah-ubah. Misalkan pas nimbang pertama 2 gram, pas nimbang kedua 1,97 gram, pas nimbang ketiga 2,1 gram. Akhirnya diambillah 2,1 gram, artinya dia nggak punya konsistensi logis. Kalau yang punya konsistensi logis, maka yang diambil adalah rata-ratanya. Tiga-tiganya itu dipertimbangkan. Karena bisa jadi ini suatu kesalahan di dalam proses penimbangan, ya kan? Kemudian ada hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat, kemudian pemodelan matematik memodelkan suatu fenomena dengan rumus matematik, membangun inferensi yaitu kesimpulan, kemudian membangun konsep atau abstrak. Bisa jadi dari kesimpulan langsung diangkat suatu konsep atau suatu abstrak. Oh, akhirnya disimpulkanlah kayak gini. Oh, ini mah fenomena Big Bang. Nah, misalkan kayak gitu ya. Lanjut sekarang kita lihat kajian tentang keterampilan proses sains. Keterampilan proses merupakan pendekatan proses dalam pengajaran ilmu pengetahuan didasarkan atas pengamatan terhadap apa yang dilakukan oleh seorang ilmuwan. Jadi didasarkan atas pengamatan, pendekatan proses dalam pengajaran ilmu pengetahuan. Pengajaran ilmu pengetahuan didasarkan atas pengamatan terhadap apa yang dilakukan oleh seorang ilmuwan. Jadi lebih ke arah pengajaran ilmu pengetahuan melalui proses, ya. Jadi kita tahu yang namanya sains itu ada 3 tingkat ya. Ada produk, ada proses, dan ada sikap ya. Nah, ini lebih ke arah prosesnya, lebih ke arah proses. Ini menurut Rusmiati 2009. Kemudian kerja ilmiah dalam bentuk penyelidikan ilmiah. Kerja ilmiah ya. Yang dapat memanfaatkan alam sekitar yang bertujuan untuk membangun sikap ilmiah. Membangun sikap ilmiah dengan memanfaatkan alam sekitar. Tujuannya membangun sikap ilmiah agar jadi muncul sikap ilmiah, memanfaatkan alam sekitar. Ini melalui suatu penyelidikan ilmiah. Dan menerapkan kerja ilmiah dalam menemukan konsep-konsep produk sains. Ini kita namakan keterampilan proses sains. Ya. Jadi suatu penyelidikan ilmiah melalui science work ya, metode ilmiah, dan memanfaatkan alam sekitar untuk bisa membangun sikap. Jadi suatu penyelidikan yang membangun sikap dengan cara memanfaatkan alam sekitar. Alam sekitar ini yang cikal bakal dari sains ya. Kalau nggak ada alam sekitar, maka akan jadi keterampilan proses aja. Tapi dengan adanya alam sekitar, maka ini akan jadi keterampilan proses sains. Kemudian KPS merupakan keseluruhan keterampilan ilmiah. Seluruh keterampilan ilmiah yang terarah ke kognitif dan psikomotor. Jadi nggak disebutkan sikap menurut Indrawati. Yang digunakan untuk memperoleh dan mengembangkan produk sains. Ataupun menyangkal produk sains. Jadi artinya ini merupakan suatu kerja ilmiah melalui scientific method lewat penyelidikan ilmiah melibatkan kognitif dan psikomotor yang ujung-ujungnya untuk menghasilkan produk sains. Apa itu produk sains? Produk sains itu merupakan kayak konten, prinsip, hukum. Ini kan semua diperoleh melalui eksperimen, melalui suatu penyelidikan, ya, melalui suatu scientific method yang cukup panjang tentunya. Nah, ini melalui suatu
keterampilan proses sains, yang membutuhkan keterampilan proses sains. KPS merupakan keseluruhan keterampilan ilmiah, seluruh keterampilan ilmiah. Tadi juga sama, seluruh udah ini mah, kopian. Nah, apa aja cakupan keterampilan yang termasuk KPS menurut beberapa ahli? Kita lihat. Menurut Wayne Harlan dalam Indrawati, ada observing, mengobservasi, ada hypothetic, berhipotesis, ada memprediksi, predicting, ada investigating, menginvestigasi, ada interpreting, finding, menginterpretasi, ada drawing conclusion, narik atau ngangkat kesimpulan, ada communicating, ada mengkomunikasikan. Ini kan sebenarnya mirip-mirip scientific method ya, berhipotesis, berinvestigasi, menginterpretasi, finding, drawing conclusion gitu kan. Sisanya ini merupakan kerja observasi, memprediksi, ini merupakan tindakan memprediksi, dan kemudian ada berkomunikasi, mengkomunikasikan hasil temuan. Nah, ini merupakan mirip-mirip lebih ke arah proses kerja ilmiah gitu ya, penyelidikan, lebih ke arah scientific method gitu kan, untuk bisa menghasilkan produk tadi yang menurut Indrawati tadi ya. Dan kemudian menurut Peter C. Giga, ada observasi, klasifikasi, pengukuran, ngukur ya, mengklasifikasi, membagi-bagi gitu, dan kemudian mengkomunikasikan. Tadi communicating, ada interpreting ya, menginterpretasi. Menginterpretasi itu menafsirkan berarti kan. Terus ada eksperimen, bereksperimen. Ya, jadi mirip-mirip juga sih dengan yang sebelumnya. Bedanya hanya ini nggak ada hypothetic nih di sini. Nah, lanjutkan. Sekarang menurut Koni Setiawan. Nah, menurut Koni Semiawan. Koni Sariawan, enggak. Koni Semiawan. Ada observasi, ada menghitung. Ini baru nih, this looks like new. Ada mengukur, ini lebih ke tindakan ya, keterampilan proses sains. Ada mengklasifikasi, ada nyari hubungan ruang atau waktu. Nyari hubungan ini pun baru, dan ini termasuk kategori keterampilan proses sains. Dan memang katanya mak keseluruhan kerja ilmiah ya kan, dan membuat hipotesis, merencanakan penelitian apa nih, apa yang harus dilakukan untuk bisa memecahkan masalah, untuk bisa menjawab hipotesis. Kemudian menerapkan konsep, nerapin konsep itu artinya di dalam suatu tindakan ya kan, paham, tapi gimana cara mempraktekannya gitu. Nah, itu nerapin konsep. Kemudian berkomunikasi, penyimpulan, menarik kesimpulan. Mirip-mirip semuanya. Mirip-mirip semua, hanya beda sudut pandang aja. Kemudian menurut Nuryani Rustaman 2003, melakukan pengamatan observasi ya kan. Terus menafsirkan pengamatan, interpreting, mengelompokkan, klasifikasikan, ya kan? Di sini ada? Nggak ada. Kemudian meramalkan, predicting, ya. Ada berkomunikasi, communicating, berhipotesis, hypotheting. Kemudian merencanakan percobaan atau penyelidikan. Nah, ini merencanakan penelitian. Menerapkan konsep. Nah, menerapkan konsep juga, dan mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan itu artinya sensitif dengan permasalahan. Ada orang-orang yang kurang sensitif dengan permasalahan, nggak tahu apa yang jadi masalah dalam hidup kita ini. Nggak ada masalah. Kalau misalnya kita cari-cari, banyak sekali masalah. Cuman yang muncul itu adalah keluhan, bukan solusi. Nah, seorang saintis itu masalah yang muncul, yang ada di hadapan, itu akan menjadi suatu peluang tentunya ya. Jadi bukan suatu media keluhan dan curhat-curhatan di medsos tentunya. Seorang saintis, dia nggak ada tuh yang namanya curhat-curhatan di medsos ya. Yang ada itu adalah sharing knowledge untuk bangun bersama-sama gitu, bangkit bersama. Nah,
kemudian menurut Dahar, Ratna Willis Dahar ya, jadi bukan dahar makan. Ratna Willis Dahar. Nah, ini ada mengamati, observing, menafsirkan pengamatan. Apa ini teh? Apa? Menafsirkan, interpreting ya. Meramalkan, predicting, menggunakan alat dan bahan. Nah, ini kan baru ya. Menggunakan alat dan bahan beda dengan yang lain. Kata Dahar, Ratna Willis Dahar ini menggunakan alat dan bahan itu tentunya masuk ke dalam keterampilan proses sains. Karena tanpa mampu menggunakan alat dan bahan, seseorang itu nggak akan tahu apa yang harus dilakukan nih. Kita tahu caranya tuh gini gini gini, tapi nggak bisa kita pakai alat dan bahannya yang dibutuhkan untuk bisa melakukan suatu eksperimen dan menemukan jawabannya. Maka perlu gitu suatu keterampilan proses sains dalam menggunakan alat dan bahan. Kemudian ada menerapkan konsep, merencanakan penelitian, berkomunikasi, mengajukan pertanyaan ya. Sama ya, mengajukan pertanyaan, berkomunikasi ya, kayak gitu. Nah, itu merupakan pendapat para ahli tentang keterampilan proses sains. Apa aja sih yang termasuk dalam keterampilan proses sains? Nah, kita coba lihat sedikit-sedikit. Sebenarnya mirip-mirip lah ya. Ini adalah penjelasannya. Kayak KPS kita ambil menurut Dahar yang terakhir tadi ya. Karena ini yang umum. Yang umum itu menurut yang sering digunakan itu jadi referensi itu Rustaman dengan Dahar ini yang banyak digunakan di Indonesia tentunya ya. Nah, mengamati, terus menafsirkan pengamatan, meramalkan, menggunakan alat dan bahan, menerapkan konsep, nanti di screenshot aja ya, atau di catat, di pause aja dulu videonya. Kemudian ada merencanakan penelitian, berkomunikasi, mengajukan pertanyaan. Nah, mengajukan pertanyaan ini berkaitan dengan jadi dasar hipotesis ya. Apa nih jawabannya? Ini kipas angin ngebul. Gimana cara apakah kipas angin ini berbahaya gitu kalau misal banyak debunya gitu. 5W 1H. What, where, when, why, whom, 1H, how ya. Itu menurut dunia jurnalistik. Ada yang kepake, ada yang enggak. Ya, tapi biasanya why and how ya. Bagaimana, kenapa, apa. Kalau apa sih jangan. Jadi ya sesuatu yang membutuhkan penjelasan. 5W 1K. Berkomunikasi. Oke, berkomunikasi ini bukan hanya mengkomunikasikan informasi secara lisan, tapi termasuk di dalamnya menyusun laporan dengan sistematis, menjelaskan hasil penelitian, misalkan ke seminar, mendiskusikan dengan orang lain, mengkonversi data ke dalam grafik, tabel, dan diagram. Ya. Jadi mengkonversi data ke dalam grafik, tabel, dan diagram. Ada juga yang nggak bisa itu. Konversi data angka-angka itu ke dalam tabel, grafik, atau diagram. Itu ada juga yang kesulitan. Nah, artinya dia nggak memiliki keterampilan proses sains. Dan itu sangat dibutuhkan. Sekarang kita cek, apa sih perbandingan antara KPS dengan KGS ya. KPS dengan KGS. Kita coba edit dulu ini ya. Shoot! KPS versus KGS. KPS versus KGS. Kita coba bandingkan pendapat beberapa ahli yang tadi sempat kita kaji ya. Dan hampir semua itu mirip-mirip ya kan. Nah, kita lihat oke, mana KPS dan KGS. Oke, ini dia. Nah, menurut Rustaman ada pengamatan, menafsirkan, mirip-mirip lah ya. Oke, mengajukan, oke. Nah, kita ambil yang Dahar aja. Mengamati. Nah, kalau di sini di KGS ada pengamatan langsung, ada pengamatan tidak langsung, ya. Jadi itu lebih detail. Jadi keterampilan menggunakan mikroskop, keterampilan menggunakan loop, menggunakan teropong itu termasuk ke dalam pengamatan tidak langsung. Kalau di sini mengamati bukan
mengamati itu enggak bagaimana mengamati apa sih yang terjadi gitu. Nah, itu menurut KPS, apa sih yang terjadi? Itu mengamati. Tapi kalau pengamatan tidak langsung, itu sesuatu yang melekat di dalam diri. Artinya menggunakan mikroskopnya, mengamati menggunakan teropong, pengamatan langsung secara kasat mata, dan membaca apa yang terjadi. Dia ini senyum atau cemberut, atau no expression gitu ya. Nah, kemudian menafsirkan pengamatan. Nah, menafsirkan pengamatan ini jadi masuknya penafsiran dari pengamatan langsung. Jadi ada dari pengamatan langsung menafsirkan. Dan kemudian menggunakan alat dan bahan. Pakai alat dan bahan, tapi kita harus membutuhkan kemampuan skala besaran. Skala besaran sih. Atau sense of skill ya. Sense of skill. Jadi kemampuan untuk membedakan antara mili dengan meter, mili dengan sentimeter, itu harus bisa membedakan mana besar antara 5 cm dengan 5 mm, 5 cm dengan 10 cm, 5 cm dengan 10 mm. Coba, ada juga orang-orang yang nggak tahu, aduh, apa 5 mili, 5 cm dengan 10 cm, 10 mm. Coba 5 cm lawan 10 mm. Apa bedanya? Mana besar? Apakah 5 cm besar ataukah yang angkanya besar ini yang besar? Ternyata 5 cm itu adalah 50 mm, ya kan? M, DM, MM. Iya, 50 mm. Artinya ini yang besar. Nah, itu membutuhkan sense of skill. Nah, kalau ini KPS menggunakan alat dan bahannya. Tapi setelah menggunakan alat dan bahan, di situ ada kesulitan-kesulitan yang dibutuhkan. Itu nantinya akan menyadari sense of skill. Jadi sadar mana milimeter, mana sentimeter, mana meter, mana desimeter. Ya. Kemudian di situ juga sadar menerapkan konsep. Nantinya ada bahasa simbolik, merencanakan penelitian, ada logika berpikir taat asas di dalamnya, ada membutuhkan konsistensi logis, ada hukum sebab akibat. Gara-gara ada mendung, maka sebentar lagi turun hujan. Gak cukup ternyata. Setelah mendung, ada angin besar, maka akan turun hujan. Tapi kalau hanya mendung, maka belum tentu turun hujan. Gitu. Nah, kemudian pemodelan matematik dari hasil hasil menafsirkan pengamatan, kan bisa jadi ya, mana eksperimennya? Eksperimen nggak ada, eksperimen ada di sini. Merencanakan percobaan, menerapkan konsep di dalam penelitian. Ya, di dalam penelitian butuh menerapkan konsep. Maka muncullah pemodelan matematik dari kesimpulan yang diangkat. Dan kemudian membangun inferensi, kesimpulan, dan membangun konsep abstrak. Nah, seperti itu. Itu yang membedakan antara KPS dengan KGS. Jadi kalau misal KGS itu bisa diterapkan ke lintas domain ya. Tapi kalau KPS itu hanya di domain tertentu aja. Misalkan sains ya. Sains keterampilan prosesnya digunakan, maka nantinya akan menyisakan suatu skill yang menentukan kesuksesan orang di dunia kerja. Nah, itulah yang namanya KGS, generik, zat aktifnya gitu. Tapi kalau KPS-nya itu adalah obatnya, satu kapsul obat. Tapi kalau KGS itu merupakan zat aktif di dalam obatnya. Nah, dah seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kalau misal ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di grup kita di Telegram atau komentar di bawah. Oke, gitu aja mungkin pemaparan materi dari KPS dengan versus KGS ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa seperti biasa klik like, share, dan subscribe ya. Oke, gitu aja. Oke, makasih banyak udah menyimak video ini.
Eh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.